Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini ya. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Kondisi sudah membaik ya. Moga-moga dalam waktu dekat pun kita sudah bisa offline. Nah, ini masih sisa-sisa ini kita selesaikan yang online ya. Baik, untuk sebelum kita mulai, minta tolong dikonfirmasi terlebih dahulu ya mengenai suara sama tampilannya. Silahkan sambil saya ngecek juga untuk kehadirannya. Ya, selamat pagi Mas Muhammad juga, Mbak Lulu, Mbak Adeline, Mbak Ardina, Mbak Adelia, Diki, Prayogo, Panji Christian ya, Kumala Yuratri, Ardi, Mas Theo, Emansyah, Kalimatul, Baikah, Miftahul, Dava juga ada, Mbak Lulu sudah memberikan konfirmasi suara dan tampilan dapat diterima. Ya, baik, terima kasih ya. Selamat pagi juga buat Mas Rizky, Hardina, Nathaniel. Ya, oke, Mas Rizky juga menyampaikan sudah bisa diterima dengan baik. Suaranya juga cukup keras ya. Kemarin soalnya ada yang bilang kurang keras. Sudah bisa ya, sudah baik ya. Baik, saya akan memulai langsung ya kita ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar korelasi dan juga memahami sedikit mengenai multivariat. Nah, salah satu dari multivariat itu adalah nanti ke regresi ya, analisis regresi. Regresi jikalau hanya satu variabel bebas, jadi hanya ada dua variabel, dia masuk bivariat. Tetapi kalau sudah lebih dari dua variabel bebas, ya dua atau lebih, ya itu sudah masuk ke multivariat. Baik, saya langsung ke pemahaman terlebih dahulu ya. Harapannya nanti setelah teman-teman mempelajari mengenai analisis regresi ini, teman-teman bisa memahami apa itu analisis regresi, kemudian juga bisa melakukannya atau melakukan penghitungan terkait dengan regresi ini, dan manfaatnya apa, di situ nanti kita bisa belajar. Ya, oke, kita lihat analisis regresi. Jadi regresi ini adalah suatu metode pendugaan ya sebenarnya. Jadi pendugaan ini juga bagian dari statistik inferensi ya teman-teman ya. Jadi ada yang harus diuji ya karena pendugaan. Jadi ada hipotesisnya ya. Ada hipotesisnya, ada dugaannya gitu ya. Jadi metode pendugaan dengan menggunakan pola persamaan, dibuat persamaan regresi yang dibentuk ya, persamaan regresi yang dibentuk ini guna untuk apa? Menerangkan pola hubungan variabel-variabelnya. Tentu yang dimaksudkan adalah variabel-variabel yang diteliti. Gitu ya. Jadi ini analisis ini juga bermanfaat ya. Manfaatnya itu untuk kita bisa mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau istilah lain namanya peubah. Variabel itu peubah kuantitatif juga ada yang menyebut seperti itu. Jadi kita juga bisa
di samping untuk menganalisis dari hubungan dua variabel tadi, kita juga bisa meramalkan, atau kita bisa meramalkan misalnya variabel ini berubah, variabel yang lain bagaimana? Nah, itu pasti dia berubah karena ada hubungannya. Variabel 1 berubah, variabel 2 pasti akan berubah. Nah, ini bisa digunakan untuk semacam peramalan tadi atau tren atau prediksi ya. Prediksi juga bisa. Tren juga bisa. Begitu ya. Jadi nanti di dalam analisis regresi ini, model hubungannya teman-teman akan mengenal dengan istilah variabel terikat atau dependent atau respon. Kita menggunakan simbol Y biasanya untuk variabel terikat ini. Kemudian variabel yang lain disebut dengan variabel bebas ya, atau independen atau prediktor, atau kita pakai simbol nanti X. Jadi kalau kemarin kita belajar korelasi, itu belum ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di regresi ini kita kenal istilah itu. Jadi kalau di korelasi kemarin variabel X dan Y ini sama. Ya, kedudukannya sama. Belum bisa mengetahui ya mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Untuk dikorelasi, dia hanya bisa mengetahui apakah variabel A dan variabel B itu berhubungan atau tidak. Hubungannya erat atau lemah. Hanya seperti itu. Sedangkan untuk regresi, dia sudah bisa menentukan mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Kemudian apakah pengaruhnya tadi signifikan atau tidak, itu di regresi. Jadi regresi sendiri tidak bisa menguji apakah keeratan dari hubungan tersebut. Yang bisa menguji keeratan adalah korelasi. Paham ya? Regresi hanya bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya variabel 1 terhadap variabel 2. Makanya nanti ada istilah koefisien regresi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tujuan regresi linear ini adalah dia yang pertama ini mendeskripsikan fenomena data atau kasus yang diteliti. Dia menjelaskan, menerangkan itu dari hasil nanti bisa kita jelaskan. Kemudian juga bisa digunakan untuk tujuan kontrol atau evaluasi. Bisa juga untuk tujuan prediksi, tadi saya sampaikan, bisa untuk dalam tanda petik meramal gitu ya, sedikit mengira-ngira meramal ke depannya kalau ini berubah, ini nanti seperti ini. Kalau misalnya kita pengen tahu hubungan promosi dengan hasil penjualan, itu misalnya promosi mempengaruhi hasil penjualan, kalau ini promosinya saya naikkan, nanti hasil penjualannya pasti naik atau bagaimana. Itu tergantung dari persamaan regresinya. Ya, dari data itu diteliti sampai ketemu persamaan regresinya, kita bisa mengatur di situ. Itu ya. Kemudian juga untuk menemukan beberapa besar pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, besarnya pengaruh tadi loh. Ya, ini nanti dikenal atau Anda bisa menghitungnya dengan koefisien regresi. Nah, bagaimana cara menghitung koefisien regresi dan lain-lainnya?
kita akan lihat mulai dari sini ya nanti ya. Kita belajar di sini. Nah, untuk regresi linear sendiri itu secara umum dibagi dua, yaitu linear sederhana sama linear berganda. Jika hanya mengandung satu variabel bebas, maka disebut linear sederhana. Jika mengandung dua variabel bebas atau lebih, ya, itu disebut regresi linear berganda. Jadi bisa variabel bebasnya 2, 3, 4, 5, 6 sekalipun itu masuk regresi linear berganda. Dan yang ini biasanya masuk multivariat. Kalau yang ini ya, cikal bakalnya itu adalah bivariat yang ini, yang linear sederhana ini, biasanya ini adalah yang bivariat. Itu ya. Karena dua. Kalau yang ini adalah apa? Multivariat. Itu ya. Oke, bisa dimengerti dalam hal ini ya. Oh, ini tadi contoh. Ini contoh regresi ya. Ini kita pakai nanti untuk sekalian ngitung. Tapi contohnya seperti ini. Kita ingin memprediksi misalnya, kita ingin mengetahui hubungan antara motivasi, moga-moga bisa dibaca ini ya. Agak kecil-kecil, tolong bisa dibesarkan untuk layarnya ya. Ya karena ini ketikan image ya, tak ambil gitu. Nanti contohnya karena notonya biar enak ini ya. Minta maaf nih tulisannya agak kecil sedikit. Jadi misalnya seorang mahasiswa, ini dia ingin meneliti ya, apakah ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Ya, dia akan meneliti itu. Nah, hasil belajar di sini kan berarti dipengaruhi oleh motivasi. Jadi ya hasil belajar kalau hipotesisnya gitu ya, hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi menurut contoh ini ya kita ini. Jadi kalau yang seperti itu maka variabel bebasnya adalah apa? X-nya adalah motivasinya. Nah, hasil belajar adalah variabel yang nanti akan dipengaruhi yaitu variabel terikatnya itu adalah hasil belajarnya. Jadi X-nya adalah motivasi, Y-nya adalah hasil belajar. Contohnya seperti itu. Nanti ini saya buat untuk contoh soal sekalian ya, itu contoh regresi. Kemudian bisa juga ini contoh regresi juga misalnya ya, hipotesisnya adalah semakin tua mobil, semakin besar juga emisi AC-nya. Jadi gas buang gitu, AC-nya maksudnya itu gas buang kalau dalam mobil itu ya. Jadi ingin mengetahui kalau kita ingin melihat semakin mobil itu semakin sering digunakan atau jaraknya ya, jarak tempuhnya itu semakin besar atau jauh ya, maka emisinya juga akan semakin tinggi. Ini adalah ini ya hipotesisnya, paham ya? Oke. Contohnya seperti ini. Misalnya ini jaraknya. Misalnya datanya seperti ini ya. Ini kan semakin jaraknya semakin jauh dari mobil yang ditempuh dalam ribuan kilometer ini ya. Itu emisinya semakin tinggi. Nah, ini kalau semakin tinggi semakin berbahaya ya buat lingkungan ya, polusi udara ini kalau bahasanya. Begitu ya, teman-teman, ini contohnya. Kemudian kalau kita melihat modelnya atau bentuknya, jadi biasanya di dalam model regresi linear sederhana, ini yang digunakan kuadrat terkecil atau least square. Ya.
Jadi untuk mencocokkan garis regresi dengan data sampel yang diamati. Bentuknya seperti ini, gambarnya seperti yang ada di layar teman-teman ini. Ini adalah yang sumbu X ini untuk variabel bebas, sumbu Y untuk variabel terikat. Nah, kalau gambarnya garis regresinya ini yang garis ini garis regresi, ini bentuknya miring ke kiri seperti ini, berarti kemarin gimana teman-teman? Korelasinya arahnya berarti negatif. Kalau yang miringnya ke kanan, seperti ini misalnya ya, saya tunjukkan dengan kursornya ini, sini, ini positif. Kalau yang ke kiri negatif, mana positif. Ini arahnya, korelasinya. Nah, korelasi itu ditunjukkan di mana? Di titik-titik data, ya data-data yang menyebar di sekitar garis regresi ini. Kalau dia menyebarnya membentuk garis seperti ini, berada di sekitar garis regresi, ini pasti ada korelasinya kuat. Tetapi semakin menyebar, tidak berada di sekitar garis regresi, itu pasti lemah atau bahkan ngumpul tidak ada pengaruhnya bisa. Ya, dan tidak ada hubungannya maksud saya ya, karena korelasi. Kalau sudah yang di sini ini ada pengaruhnya. Ya. Ini grafik kartesiusnya seperti ini. Jadi yang disebut persamaan regresi itu adalah garisnya ini. Ini adalah persamaan garis persamaan regresi. Paham ya, ini modelnya. Kemudian rumusnya untuk regresi linear itu Y sama dengan A plus BX. A plus BX. Atau ada yang nulis simbol A-nya itu pakai beta 0, kemudian B-nya itu beta 1 misalnya, ya juga bisa. Jadi kadang-kadang atau alfa atau beta juga bisa. Ya, kadang-kadang buku ada yang menulis seperti itu, tapi tidak usah bingung. Arti dari ini penjelasannya ada ya. Jadi Y-nya adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas. Kemudian A itu apa? Atau A adalah konstantanya. Konstanta itu apa? Berarti kalau X-nya 0, dia A-nya tetap. Atau Y-nya itu tetap maksudnya ya. Konstantanya itu yang menentukan posisi Y-nya jika X-nya 0. Jadi berapapun atau tidak ada nilainya, itu Y tetap berada di situ. Itu konstanta namanya. Nah, sedangkan B itu adalah koefisien regresinya. Itu yang kita akan cari nanti, ya kita hitung baik A maupun B-nya. Nah, untuk menghitung rumusnya seperti ini teman-teman. Ya. Yang umum yang kita pakai adalah yang di ini ya. A rumusnya ini, B rumusnya ini. Nah, seandainya yang diketahui, misalnya ini bawahnya ini ya, ini kalau ada standar deviasi misalnya, tergantung soalnya biasanya kalau dibalik, ini pakai ini, bawahnya ini. Jadi ini maksudnya sama, Anda gunakan yang salah satu, pakai yang ini. Kalau yang dari yang diketahui X-nya, ya ini, yang atas ini A dan B, cara menghitungnya yang ini. Nah, kalau yang diketahui itu ini, standar deviasinya, teman-teman menggunakan ini, yang bawah. Tapi ini jarang, tidak usah. Ya, untuk kali ini kita perhatiannya ada di atas sini, A sama B, yang ini rumusnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau
mau dijelaskan untuk memudahkan ini saya pakai yang regresi arahnya positif ya. Ini garis regresi atau persamaan regresi yang ini kan grafik kartesiusnya, ini sumbu Y adalah responnya, X adalah prediktornya, ya, ini variabel bebas yang X, yang Y variabel terikat. Ya, modelnya seperti ini. Nah, untuk menjelaskan tadi, beta 0 inilah yang disebut dengan apa? Konstanta tadi. Jadi ketika X0 dia posisinya ada di sini nih garis ini. Ini konstanta namanya. Sedang koefisien regresi itu sebenarnya adalah menunjukkan ini apa ini? Sukunya ini ya, yang ini ya, B1 unitnya yang di sini. Ini per unitnya. Jadi persamaan regresinya adalah beta 0 plus beta 1X. Ini sama ya dengan A plus BX itu sama. Ini penulisannya bisa juga menggunakan istilah beta 0 sama beta 1. Jadi kalau misalnya ada buku yang menggunakan ini, teman-teman tidak usah bingung. Itu maksudnya sebenarnya sama ya. Jika A dan B, ini kita tulis seperti ini. Paham ya? Nah, untuk rumus sendiri sebenarnya di belakangnya itu kan ada tulisan biasanya ya, walaupun jarang ditulis itu E, ya errornya atau residu atau sisanya bisa saja seperti itu. Paham ya? Oke, ini adalah model regresi linearnya. Jadi teman-teman gimana kita juga harus bisa membuat ini berdasarkan data, kita akan mengetahui persamaan regresinya, menghitung persamaan regresinya. Kemudian juga bisa menganalisis atau memahami dengan konsep korelasi maupun koefisien determinasi yang 2 minggu yang lalu. Nah, penjelasannya di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh ya, nanti di sini kita akan masuk ke contoh untuk menghitung. Nah, untuk pengujiannya biasanya untuk model regresi itu ada yang menggunakan uji T sama uji F biasanya ya. Kalau uji T itu pengujiannya satu per satu atau per koefisien ya, itu parsial namanya. Itu menggunakan uji T namanya. Ya. Kemudian kalau bersama-sama pengujiannya atau istilahnya simultan gitu ya, itu menggunakan uji F atau ANOVA. Ya. Kemudian untuk menilai kesesuaian model itu kemarin teman-teman juga mengenal yang namanya R kuadrat waktu di korelasi itu ya. Karena korelasi itu kan akar dari R kuadrat. Lah R kuadrat itu sebenarnya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu digunakan untuk mengetahui kesesuaian model regresinya. Artinya seberapa besar kontribusi dari variabel tersebut yang mempengaruhi variabel satunya ya. Itu menggunakan koefisien determinasi. Jadi persentase dari keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh variabel X. Itu maksudnya ya. Kontribusinya itu ya. Bahasanya itu. Oke, baik. Kita akan lihat sekarang ke rumus-rumusnya. Ya ini kalau yang ini ya sebenarnya sudah ada di kemarin korelasi, cuma di sana akar ya. Karena korelasi itu dari akar R kuadrat.
Kalau determinasi berarti R kuadratnya. Rumusnya ini juga sama, Anda perhatikan di sini, ini rumus R kuadratnya. Nah, nilai koefisien determinasi pasti berada di antara 0 dan 1. Artinya ini kan persentase. Kalau 100% kan berarti 1. Ya, berarti nanti 0 kalau 0, mesti ya. Itu koefisien determinasinya. Ini rumusnya. Ya. Kemudian untuk pengingat kepentingan ini perhatikan, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebagian ya. Untuk penghitungan untuk analisis regresi ini kita harus untuk linear sederhana ini ya. Kedua variabelnya harus kuantitatif. Ini harus dipahami. Tidak bisa dihitung kalau tidak kuantitatif. Kemudian tidak dapat untuk mengukur keterkaitan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang bisa untuk mengukur keterkaitan adalah korelasi. Regresi tidak dapat untuk mengukur erat dan tidaknya atau kuat dan lemahnya dari hubungan variabel satu dengan lainnya. Nah, makanya kalau untuk proses analisis biasanya korelasi lebih dahulu. Korelasi dihitung baru regresi. Jika korelasinya lemah atau sangat lemah, biasanya kalau dilanjutkan ke regresi, pasti hubungan pengaruhnya itu pasti tidak signifikan. Tapi kalau korelasinya kuat atau sangat kuat, biasanya regresinya adalah signifikan atau sangat signifikan. Paham ya? Nah, untuk linear sederhana, dia masuknya bivariat. Tadi sudah ya. Ini cikal bakal untuk multivariat. Tetapi kalau dia sudah berganda, ya biasanya masuknya ke multivariat. Jelas ini ya? Oke, ini hal yang penting. Sekarang kita langsung ke contohnya. Saya ambil contoh soalnya sama dengan tadi untuk regresi, kita pakai dengan angka. Karena keterbatasan ini, mohon maaf angkanya kecil-kecil, Anda teman-teman bisa memperbesar, ini untuk contoh saja ya, hitung-hitungannya, konsentrasinya Anda atau teman-teman bisa lihat di sigma-sigmanya ini ya. Misalnya ada, ini kan yang diketahui tentunya hanya awal-muawalnya ya, itu adalah respondennya, jumlah responden atau N-nya, dalam hal ini N-nya adalah jumlah respondennya ya teman-teman. Kemudian X ini yang tadi ya, X-nya adalah motivasi, Y-nya adalah hasil belajar. Nah, XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan lainnya ini nanti kalau mau menghitung lagi ditambah kolom-kolom, ini adalah alat bantu teman-teman. Ya, kayak kemarin itu loh waktu ngerjakan korelasi, nah, ini adalah alat bantu karena apa? Karena rumusnya seperti ini tadi yang kita lihat kan rumusnya sigma itu. Jadi jumlah totalnya. Makanya yang kita butuhkan atau yang kita harus perhatikan nanti adalah jumlah-jumlahnya ini, sigma-sigmanya ini. Atau dilihat juga sigma dari XY-nya ini juga untuk dimasukkan di dalam rumus. Paham ya? Nah, setelah kita mendapatkan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, nah, dimasukkan ke dalam rumus untuk mengetahui konstanta A-nya atau dan ya koefisien regresinya B-nya. Nah, jadi ini perhatikan, ini A-nya kita sesuai rumus masukkan, kemudian kita hitung. Ini sudah diketahui ya tadi ya.
tinggal masukkan. Hasilnya ini, akhirnya konstantanya atau A-nya ketemu. Ada yang contohnya ini 8,342. Paham? Ya, ketemu A. Kemudian kita hitung B. B-nya hitung. Satu B ketemu. Setelah B ketemu ini 0,67 ini. Nah, kita bentuklah persamaan regresinya atau garis regresinya. Ya. Y-nya. Y sama dengan A plus BX. Ingat-ingat ya. Berarti A-nya konstantanya ini 8,34 ini pembulatan ya. Ditambah 0,68 ini juga pembulatan X. 0,68 X. Jadi garis regresinya ketemu Y sama dengan 8,34 plus 0,68 X. Karena plus, ini perhatikan, berarti nanti koefisiennya kan plus ini arahnya. Ya, itu berarti arahnya pasti miring ke kanan. Kalau dia negatif, miring ke kiri. Nah, ini kanan. Karena plus 0,68 X. Nah, gimana cara menggambarnya? Di dalam grafik Cartesiusnya, kita perhatikan di sini caranya. Ya. Anda gambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian Anda tentukan konstantanya dulu. 8,34 berarti tentukan titiknya di sini ya teman-teman ya. Titiknya 8,34. Jelas nih konstantanya karena X 0 maka Y-nya adalah 8,34. Jelas? Nah, sekarang kita akan membuat garis regresinya. Caranya bagaimana? Anda harus mencoba atau memisalkan. Jikalau X-nya berapa, Y-nya berapa, dimasukkan di dalam rumus. Dalam contoh ini saya menggunakan jikalau X-nya 30, misalnya ya. Saya masukkan di dalam rumus. X-nya 30 dikalikan ini. Kemudian ternyata Y-nya hasilnya 28,7. Jadi 30 X-nya, Y-nya 28,7. Ini kita ambil titik garis ini sampai ketemu titik temunya di sini. Setelah ketemu titik temunya di sini, teman-teman tinggal membuat garis lurus. Seret. Jadilah ini yang disebut dengan persamaan regresi Y sama dengan 8,34 plus 0,68 X. Boleh enggak Pak, jikanya itu 40 ya boleh saja. Tinggal Anda masukkan nanti kalau ini 40, Y-nya berapa. 20 ya boleh saja sini. Tapi garisnya itu harus Anda buat karena itu garis lurus, seret. Gitu. Jadi titik itu satu titik dengan titik yang ini itu membentuk garis. Begitu teman-teman. Nggak sulit ya. Oke. Tinggal memasukkan. Saya yakin teman-teman bisa mengerti maksudnya. Kemudian untuk menganalisis atau ya menjelaskan hubungannya, tadi kan harus dites juga dengan koefisien determinasi. Model ini itu baik enggak? Ya. Model regresi yang dibuat ini sebenarnya apa namanya? Sudah baik atau belum modelnya. Nah, cara mengujinya menggunakan koefisien determinasi. Teman-teman menghitung dari tadi, kan sudah ada ya datanya. Teman-teman hitung dulu nanti semuanya. Coba nanti dicek, siapa tahu ini hitungannya salah. Ya, pokoknya ini dihitung sigma-sigma tadi loh. Yang di data itu kalau ada yang kurang dalam arti itu tambahi kolomnya ya. Nah, terus hasilnya ini hitung-hitungannya R kuadratnya
ada 0,778. Ini namanya koefisien determinasi, teman-teman. Nah, kalau koefisien korelasinya ya akar dari R kuadrat ini. Jadi, kalau determinasinya 0,778, maka koefisien korelasinya itu 0,881. Relasi yang 2 minggu yang lalu kita sudah belajar itu. Ingat ya. Nah, dengan melihat angka ini, kemarin kan kalau korelasi di atas 0,7 itu sangat kuat ya, kuat ke atas itu ya. Itu berarti hubungan. Nah, kita bisa menjelaskan di sini. Oh, koefisien korelasinya 0,881. Berarti hubungan antara motivasi dengan hasil belajar atau prestasi belajarnya matematika itu sangat kuat. Itu. Nah, mengenai baik tidaknya model, kita lihat kontribusinya. Kontribusinya dilihat dari koefisien determinasinya, R kuadratnya. Sumbangannya motivasi terhadap hasil belajar itu berapa persen. Di situ R kuadratnya ketemu 0,778 atau itu kalau dijadikan persentase 77,8%. Artinya apa? Artinya kontribusi dari motivasi atau sumbangan dari motivasi terhadap hasil belajar atau prestasi belajar dari siswa itu adalah 77,8%. Jadi tidak bisa menjelaskan 100%. Ya. Loh, yang lainnya dijelaskan oleh apa, Pak? Ya variabel lain tidak dalam hal ini tidak kita teliti atau residunya itu ada 22,2%, itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Jadi hasil belajar itu 77,8% dipengaruhi oleh motivasi dan ya kalau 22,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Kita tidak tahu. Karena tidak ada atau tidak kita teliti datanya. Nah, kalau mau kita cari, Pak, ya dicari. Makanya dibuat, misalnya kita membuat, nah, kalau sudah lebih dari satu variabel bebas tadi, kita sudah menggunakan multivariat, sudah pakai linear berganda. Tambah variabel, ya. Prediksinya mungkin, ya mungkin ini kemungkinan menurut dugaan kita atau dugaan saya misalnya bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh motivasi dan apa itu ya, misalnya kecerdasan dari siswa atau IQ-nya misalnya. Motivasi plus kecerdasan. Berarti X-nya 1, X1-nya motivasi, X2-nya kecerdasan. Atau mungkin prediksi kita ada juga, Pak, mungkin yang lain. Tambahnya apa ya? Ketekunan misalnya, tambahkan. Kita nggak tahu, variabel ketekunan. X3 berarti. Nah, seperti itu itulah disebut dengan model. Paham ya? Oke. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan, teman-teman, menyimpulkan ini kesimpulan dari penelitiannya ini ada hubungannya signifikan atau tidaknya. Kemudian model ini ya bisa memprediksi seberapa persennya, itu bisa dijelaskan di kesimpulan. Begitu. Jadi kesimpulan penelitiannya misalnya ya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi. Kalau hubungan kayaknya kalimatnya jangan pakai itu ya. Pakai erat dan tidaknya. Kalau signifikannya itu ininya regresinya. Jadi ya. Jadi hubungan signifikan mempengaruhi itu loh. Itu hubungan yang signifikan. Nah, ini penjelasannya juga bisa seperti ini. Motivasi dan prestasi belajar matematika. Ini kesimpulannya. Terdapat
hubungan dan pengaruh itu lebih lebih mantap artinya, yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar atau prestasi belajar matematika. Yang kedua, untuk menjelaskan tadi sudah ada koefisien determinasinya. Variabel motivasi atau motivasi dapat memprediksi ya, hasil belajar atau prestasi belajar sebesar 77,8%. Sisanya 22,2 tidak kita teliti ya dari variabel lain. Begitu teman-teman. Moga-moga dengan contoh ini kita bisa memahami untuk regresi ini ya, regresi linear. Oke, sekarang kita akan berlatih. Jadi teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan. Ya, ini tugasnya. Kalau tidak mengerjakan tidak bisa. Harus berlatih. Nah, kali ini tugasnya dikumpulkan. Ya, ini tugasnya ya. Teman-teman buat di rumah. Ini contohnya ya, dari 10 keluarga, ini hanya respondennya hanya 10 ya, 10. Contohnya tadi sampai 30, ini 10. Ini angkanya juga semuanya kita sederhanakan ya, kecil-kecil saja untuk menghitungnya. Nah, yang diminta teman-teman membuat plot antara konsumsi dan pendapatan. Yang dimaksud plot itu ini loh persamaannya, atau plot itu apa ya? Membuat grafik kartesius tadi loh, ya. Intinya itu antara konsumsi dan pendapatan. Jadi yang diistilahkan plotnya ini adalah teman-teman membuat grafik kartesius tadi, kemudian Anda buat persamaan regresinya, itu yang A. Yang A ini adalah menghitung persamaan regresinya. Kemudian yang B ini adalah interpretasinya, taksiran sama interpretasinya. Yang tadi, simpulannya tadi loh, yang bawah. Yang ini ya, ini yang koefisien determinasi ini. Sampai ke ini. Jadi, dari tugas ini teman-teman membuat ya regresinya, persamaan regresi sama kesimpulannya atau interpretasi dari hasil tersebut. Begitu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silahkan, kalau ada pertanyaan bisa chat di YouTube. Silahkan. Ngirim tugasnya sama ya kayak kemarin ya. Kalau teman-teman ngirim untuk UTS dan lainnya itu di khusus, memang itu email itu khusus untuk tugas-tugas Anda. iwan.ol2@stekom.ac.id. Jangan keliru untuk emailnya. Begitu. Ada pertanyaan silahkan. Coba saya cek. Tugasnya nulis tangan atau di Word, Pak? Mana yang lebih mudah? Nah, hitung-hitungan kayak gini ya agak sulit, teman-teman. Silahkan kalau mau nulis di Word. Ya, rumusnya itu aja. Saya buat teman-teman membuat bentuk rumus-rumus akar, dan lainnya di dalamnya itu gak mudah itu ya. Silahkan mana yang paling mudah, boleh. Ya, kalau teman-teman tulis tangan juga baik, asal ya tulisannya ya sing bagus, sing bisa dibaca. Ya, motonya waktu membuat JPEG-nya atau PDF-nya yang bagus. Ya.
bisa dibaca ya dengan jelas. Jangan sampai buram atau tulisannya yang eker-ekeran, jangan ya. Penting bisa dibaca dengan baik dan jelas, Mas. Boleh pakai tulis tangan, boleh pakai Word. Ketik ya, lebih rapi tentunya, lebih bagus kalau di Word. Tapi nggak mudah juga untuk rumus-rumus itu ya. Silakan. Tapi untuk latihan ya bagus juga. Excel juga boleh kalau memang lebih mudah pakai Excel. Oke, begitu teman-teman. Ada lagi? Dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya adalah sebelum kita kuliah lagi. Jadi kalau ini hari Kamis, maka paling lambat teman-teman ngumpulkan Rabu. Ya, untuk kelas sore itu dia paling lambat ngumpulkannya Selasa. Karena dibahasnya hari Rabu. Ya, jadi dikumpulkan sebelum Kamis, hari Rabu minggu depan. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan atau keliru, ya. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati.